Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Neja Julia. Saya mahasiswa Sastra Indonesia dari Universitas Nasional. Yang terhormat, Ibu Cut Dien Safina selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. Sebelum saya membahas tentang bahaya narkoba bagi kesehatan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk BNN atau Badan Narkotika Nasional, terus jaksa, hakim, dan petugas kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, disebutkan pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini, bahaya dan dampak narkoba pada kehidupan dan kesehatan pecandu serta keluarganya semakin meresahkan. Narkoba juga bisa menjadi zat yang bermanfaat dan bisa merusak kesehatan seperti yang sudah kita ketahui. Ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan sebagai proses pemulihan karena efeknya yang menenangkan. Namun, jika digunakan dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan narkoba ini bermula karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang dapat memberikan dampak yang buruk jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan resiko ketergantungannya. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena dapat beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sementara narkotika golongan 2 dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis narkotika tersebut diantaranya pertama ada narkotika jenis semi-sintetis, yaitu pengolahannya yang menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau melalui proses lainnya. Contohnya yaitu morfin, heroin, kodein, dan yang lain-lain. Dan yang kedua ada narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan bisa langsung digunakan dengan cara proses yang sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini
sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan bahaya narkoba bagi kesehatan. Akibat narkoba juga tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, seberapa banyak dikonsumsi, dalam jangka waktu berapa lama, kesehatan orang itu sendiri maupun faktor lainnya. Ketika seseorang menyalahgunakan narkoba dalam jangka panjang, ia juga akan mengalami ketergantungan. Berikut beberapa bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan. Yang pertama yaitu ketergantungan. Akibat narkoba bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan. Namun perlu diketahui, tidak semua orang yang mengkonsumsi narkoba akan mengakibatkan ketergantungan. Selama zat adiktif berbahaya dalam narkoba belum merusak sel-sel otak. Kerusakan sel otak inilah yang mengakibatkan ketergantungan dan juga dapat menimbulkan dampak narkoba lainnya. Kondisi ini juga akan membuat penderita sulit menghentikan pemakaian narkoba, bahkan ketika mereka berusaha keras untuk berhenti mengonsumsi barang haram tersebut. Yang kedua yaitu perubahan sel otak, sel saraf otak. Seseorang yang mengkonsumsi narkoba secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak, yang kemudian akan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan dalam kondisi yang kronis, setelah konsumsi narkoba dihentikan, efek tersebut akan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu daya ingatan menurun. Dampak perubahan sel saraf otak dapat menyebabkan daya ingat menjadi menurun atau bahkan kehilangan ingatan. Hal ini dikarenakan jenis obat-obatan asam gamma hidroksibutirat dan Ripnol dapat mengakibatkan efek sedatif atau mengantuk, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu, kebingungan, hingga melemahnya daya ingat seseorang. Yang keempat yaitu ada kehilangan keseimbangan tubuh. Beberapa jenis narkoba dapat memengaruhi saraf sel otak dan organ keseimbangan di telinga, sehingga tubuh dapat mengalami gangguan keseimbangan. Hal ini dikarenakan otak bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan. Oleh karena itu, seseorang pecandu narkoba tidak diperbolehkan untuk mengemudi. Lanjut yaitu halusinasi. Akibat penyalahgunaan narkoba juga bisa membuat seseorang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Hal ini tentu akan membuat pengguna narkoba menjadi sulit untuk melakukan aktivitas, mengikuti pelajaran, dan sulit untuk konsentrasi. Efek ini biasanya dirasakan saat menggunakan narkoba dan beberapa jam setelah mengonsumsinya. Penggunaan narkoba cenderung kesulitan untuk fokus dan sulit untuk mengambil keputusan. Selain itu, ada penyakit jantung. Narkoba terdapat beberapa jenis sehingga efek yang ditimbulkan pada jantung pun berbeda-beda. Secara umum, penyalahgunaan narkoba dapat memberi efek peningkatan frekuensi denyut jantung, irama jantung tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung yang akhirnya mengakibatkan
serangan jantung. Nah, selanjutnya ada sulit tidur. Konsentrasi ganja yang tinggi pada narkoba dapat membuat orang menjadi sulit tidur dan sering merasa gelisah. Kandungan yang terdapat pada narkoba dapat mengurangi durasi tidur sehingga penderitanya cenderung sulit untuk memejamkan mata dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Selanjutnya ada dehidrasi. Dehidrasi ternyata juga merupakan salah satu efek dari penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya cairan dalam tubuh dan biasanya diikuti dengan ketidakseimbangan elektrolit dalam darah. Dehidrasi dapat memicu kondisi lain yang dapat menyebabkan tubuh seperti hilang konsentrasi, serangan panik, bahkan hingga kejang-kejang. Yang terakhir yaitu kematian. Selain dapat memicu berbagai penyakit yang telah disebutkan tadi, akibat narkoba yang paling fatal adalah dapat menyebabkan kematian, kerusakan saraf di otak, dan kegagalan organ untuk berfungsi dapat menjadi dampak dari narkoba yang secara langsung memberikan efek buruk pada tubuh hingga meningkatkan berbagai resiko penyakit hingga kematian. Berikut penjelasan saya tentang bahaya narkoba pada kesehatan. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa narkoba adalah zat berbahaya bagi tubuh yang dapat mengakibatkan kecanduan pada penggunanya. Dan narkoba memiliki banyak jenis dan efek negatif sesuai dengan jenisnya. Dampak negatif dari penggunaan narkoba adalah menurunnya kesehatan bahkan kematian dan hilangnya kreativitas dan potensi yang dimiliki oleh pemuda sebagai generasi penerus. Penyalahgunaan narkoba dapat dihindari dengan banyak cara, dimulai dari lingkungan, keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial. Pentingnya sosialisasi anti narkoba juga dapat memberikan pemahaman dan mencegah sejak dini dari penggunaan narkoba. Demikian akhir presentasi saya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.